Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Safitri dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas maternitas dengan dosen pengampu Nurse Moza Suzana MCAP. Yang pertama ada kondom. Di sini kondom adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks atau poliuretan dan digunakan selama hubungan seksual untuk mencegah kehamilan, melindungi dari penularan penyakit menular seksual atau PMS. Kelebihannya di sini, pelindungan terbaik terhadap infeksi menular seksual atau IMS, dapat digunakan sesuai kemauan dan tidak mengaruhi hormon. Adapun kekurangannya di sini, dapat robek atau lepas saat berhubungan seks jika tidak digunakan dengan benar dan memicu alergi terhadap pengidap alergi lateks. Yang kedua di sini pil kontrasepsi oral atau pil KB. Jenis KB selanjutnya adalah pil kontrasepsi oral berbentuk tablet kecil yang diminum 1 kali sehari. Pil KB memiliki 2 jenis, yaitu pil kombinasi yang mengandung 2 hormon estrogen dan progestin. Pil mini yang hanya mengandung 1 hormon saja, yaitu progestin. Untuk memaksimalkan fungsinya dalam mencegah kehamilan, kita perlu mengkonsumsinya setiap hari pada waktu yang sama. Pil ini hanya tersedia dengan resep dokter. Kelebihannya di sini memungkinkan spontanitas seksual dan tidak mengganggu hubungan seks, mengurangi menstruasi berat, dan menekan jerawat. Kekurangannya di sini hanya bisa digunakan oleh wanita, tidak cocok untuk wanita yang alergi terhadap estrogen dan tidak melindungi terhadap IMS. Yang ketiga ada intrauterin atau IUD. Perangkat kecil berbentuk T ini terbuat dari bahan yang mengandung hormon progesteron atau plastik dan tembaga. Jenis KB ini dipasang di dalam rahim wanita oleh tim medis terlatih. Kelebihannya di sini menawarkan pelindungan yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Kekurangannya, kemungkinan terjadi pendarahan dalam 6 bulan pertama menggunakan dan tidak melindungi terhadap IMS. Yang keempat ada diafragma. Diafragma adalah kubah silikon kecil dan lembut yang ditempatkan di dalam vagina untuk mencegah sperma memasuki rahim. Alat ini merupakan penghalang fisik antara sperma dan sel telur seperti kondom. Kelebihannya di sini dapat digunakan lebih dari sekali dan dapat bertahan hingga 2 tahun jika kamu merawatnya dengan benar. Kekurangannya membutuhkan latihan untuk memakainya dan perlu mencatat jam penggunaannya. Tidak boleh lebih dari 24 jam. Dan yang kelima ada suntikan KB. Jenis KB ini mengandung versi sintesis dari hormon progestogen. Hormon ini disuntikkan ke bokong atau lengan atas wanita. 12 minggu berikutnya, hormon secara perlahan dilepas ke aliran darah. Kelebihannya di sini, suntikan dapat bertahan hingga 3 bulan, sangat efektif mencegah kehamilan, dan memungkinkan spontanitas seksual. Adapun kekurangannya di sini menyebabkan gangguan menstruasi atau pendarahan tidak teratur, memerlukan pencatatan jumlah bulan penggunaan dan tidak melindungi terhadap IMS. Yang keenam ada pil KB darurat. Pil KB darurat ini dapat digunakan untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks, terutama jika tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom rusak saat berhubungan seks.
Kelebihannya di sini, penggunaan pil KB darurat tidak berdampak jangka panjang pada kesuburan wanita. Kekurangannya mual, muntah, dan menstruasi tidak teratur, serta tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Dan yang ketujuh ada cincin kontrasepsi. Cincin kontrasepsi menggunakan cincin plastik fleksibel yang ditempatkan di dalam vagina wanita selama 3 minggu. Jenis KB ini bekerja dengan melepaskan hormon estrogen dan progestogen. Kelebihannya di sini dapat memasang dan melepasnya sendiri. Metode memiliki sedikit efek samping dan tidak memengaruhi kesuburan. Adapun kekurangannya di sini tidak cocok untuk wanita yang alergi terhadap estrogen, harus menggantinya pada waktu yang tepat dan tidak melindungi terhadap IMS. Yang kedelapan ada KB implan. Dalam metode ini, dokter akan menempatkan sebuah batang kecil dan fleksibel di bawah kulit lengan atas wanita. Alat ini kemudian melepaskan suatu bentuk hormon progesteron. Adapun kelebihannya di sini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tidak mengganggu hubungan seks, dan tahan lama. Kekurangannya membutuhkan bantuan dokter untuk memasang dan melepasnya. Terkadang terjadi pendarahan dan tidak melindungi terhadap IMS. Yang kesembilan ada sterilisasi. Sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan menghilangkan kemampuan tubuh untuk bereproduksi. Prosedur mencakup penutupan atau pemotongan saluran reproduksi. Kelebihannya di sini tidak mempengaruhi fungsi seksual dan libido, serta tidak perlu mengandalkan alat atau obat kontrasepsi lainnya. Kekurangannya di sini hanya mencegah kehamilan, tidak dapat mencegah IMS, dan tidak dapat mengembalikan kesuburan seperti sedia kala. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.